Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai analisis PLN dalam pasar monopoli. Nah, berikut adalah anggota kelompok kami, ada Muhammad Iksan Hidayat, Gustaf Susanto, Adolf Revaliman, Dini Krisnanti, dan Christopher Listif. Nah, pada presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan mencakup 4 topik. Yang pertama ada company profile, kemudian yang kedua ada strategy to earn profit, ini strategy to compete with other firm, dan terakhir strategy to attract buyer. Oke, yang pertama langsung saja kita masuk ke company profile dari PLN. Tentu saja kita sudah tidak asing dengan PLN, yakni perusahaan listrik negara. PLN sendiri yakni salah satu BUMN milik Indonesia yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Nah, lalu juga kita langsung masuk ke visi misi moto dan juga tujuan dari perseroan PLN sendiri. Visinya yakni menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara. Lalu juga PLN memiliki berbagai misi, salah satunya yakni menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan juga stakeholder-nya. Lalu moto dari PLN sendiri yakni listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Lalu juga yang terakhir yakni tujuan perseroan dari PLN yakni untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai, serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenaga listrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Oke, selanjutnya langsung saya serahkan ke teman saya. Pada slide ini saya akan membahas mengenai data-data yang saya ambil dari laporan keuangan tahunan PLN tahun 2020 dan 2021. Berdasarkan laporan keuangan tersebut, PLN berhasil mendapatkan peningkatan dalam hal ekuitas dan berhasil menurunkan liabilitas atau utang dari perusahaan PLN. Pada tahun 2020 sebagai contohnya, perusahaan PLN mendapatkan laba sebesar 5.993.428 juta rupiah atau sekitar 5,9 miliar rupiah. Pada tahun 2021, perusahaan PLN mencatat laba tahun berjalan sebesar 13.174.877 juta atau 13,1 miliar rupiah. Berikut adalah foto dokumentasi laporan keuangan yang telah saya ambil. Bisa dilihat jumlah laba tahun berjalan dari tahun 2021 dan 2020, jumlah ekuitas yang bertambah dari tahun 2020 ke tahun 2021, dan jumlah liabilitas yang berkurang dari tahun 2020 ke tahun 2021. Ya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana PLN ini mendapatkan profit. Yang pertama, tentu saja dari penjualan tenaga listrik. Namun, PLN sendiri tidak hanya menjual listrik kepada masyarakat biasa, tetapi juga menyuplai listrik kepada perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan yang masih menggunakan pembangkit listrik sendiri. Misalnya seperti PT Stargate Mineral Asia, PT Aquila Cobalt Nickel, PT Indonesia Tourist Development Corporation, PT Wahana Lestari Investama, PT Sampurna Kayu, dan masih banyak lagi. Kemudian karena tidak adanya kompetisi dalam pasar listrik di Indonesia, maka PLN dapat mendapat profit yang begitu tinggi. Selanjutnya, selain penjualan tenaga listrik, PLN juga melakukan penyambungan, yaitu pemasangan daya listrik dalam waktu sementara atau untuk kegiatan tertentu saja yang membutuhkan daya listrik yang tinggi. Misalnya pada acara pesta pernikahan atau ulang tahun. Kemudian yang ketiga adalah subsidi. Subsidi sendiri bukan strategi dari PLN, melainkan dari pemerintah, namun tetap memberikan dampak kepada profit yang diterima PLN sendiri. Karena pelanggan PLN yang tadinya bisa saja hilang, pelanggan yang tidak mampu untuk membayar listrik, kemudian dibayari oleh pemerintah sehingga PLN mendapat pelanggan baru yang tentunya menaikkan profit. Baik, yang selanjutnya adalah strategi attract buyer. Nah, meskipun PLN ini berada di pasar monopoli, tetapi PT Perusahaan Listrik Negara ini tetap menerapkan beberapa strategi ini untuk
bisa menarik konsumennya. Yang pertama ada promo paket bundling, kemudian yang kedua intensifikasi pengguna listrik, dan yang ketiga adalah program win-back. Yang pertama adalah promo paket bundling. Jadi PLN ini memberikan harga spesial untuk biaya penyambungan pada layanan tambah daya bagi konsumen tegangan rendah satu fase daya 450 volt ampere, dan 4400 volt ampere di semua golongan tarif dengan pilihan daya akhir maksimal 5500 volt ampere dengan hanya membayar Rp202.100. Tentu dengan adanya promo paket bundling ini, PLN mengharapkan agar konsumen yang menambah daya itu akan meningkat jumlahnya. Gitu. Kemudian yang kedua ada intensifikasi pengguna listrik. Nah, jadi intensifikasi pengguna listrik ini dilakukan dengan cara PLN melakukan sosialisasi penerapan gaya hidup dengan menggunakan peralatan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kendaraan listrik, kemudian peralatan listrik, gitu. Dan cara ini terus digencarkan oleh PLN terbukti dari peningkatan jumlah pengguna kendaraan listrik itu yang meningkat terus dari tahun ke tahun. Dan hal ini tentu baik karena dengan adanya penggunaan kendaraan listrik, konsumsi dari BBM ini kan terus menurun. Dan yang terakhir adalah program win-back. Di program win-back ini merupakan sebuah program yang dilakukan oleh PLN itu untuk mengakuisisi captive power atau mengganti kelistrikan perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan pembangkit listrik sendiri dengan suplai listrik dari PLN. Nah, ini bertujuan apa? Ini bertujuan agar perusahaan yang menggunakan suplai listrik sendiri itu tidak repot-repot lagi memikirkan suplai listriknya dan lain sebagainya. Mereka hanya memikirkan tentang operasional bisnis mereka, tentang menjalankan bisnis mereka. Sedangkan urusan listrik itu sudah menjadi urusan dari PLN. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan competition. How firm compete with the others. Sejauh ini tidak ada perusahaan yang secara signifikan menjadi kompetitor PLN. PLN jadi pemain tunggal dalam industri listrik di Indonesia. Kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena barrier to entry pada industri ini itu sangat besar. Kenapa bisa dibilang besar? Karena dalam beroperasi, bisnis ini memerlukan berbagai infrastruktur ini dibangun dengan biaya yang sangat besar dan juga waktu yang tidak sedikit. Maka dari itu sulit bagi kompetitor baru untuk masuk ke industri listrik di Indonesia. Itulah mengapa PLN menjadi pemain tunggal. Apa implikasinya? Implikasinya adalah PLN menjadi price maker di industri tersebut. PLN bebas menentukan harga dan pelanggan mengikuti harga yang ditetapkan oleh PLN. Lalu untuk kedepannya bagaimana? Nah, kedepannya ini ada potensial kompetitor. Ada namanya energi baru terbarukan yang dikembangkan oleh pemerintah. Nah, ini rencananya akan dibuat perusahaan untuk menyaingi PLN. Nah, EBT ini apa? EBT atau energi baru terbarukan ini sebenarnya mirip seperti PLN. Hanya saja pada EBT ini sumber daya utamanya adalah dari energi baru terbarukan, energi yang dapat diperbaharui. Sementara itu, PLN saat ini sebagian besar itu listriknya dihasilkan dari PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, di mana bahan bakar utamanya itu dari solar. Nah, kita tahu sendiri bahwa solar itu bahan yang tidak dapat diperbaharui dan ini menyebabkan pemanasan global juga. Nah, untuk sustainability-nya tentu penggunaan solar ini kurang sustain. Yang sustain adalah energi baru terbarukan ini. Itulah kenapa ini menjadi potensial kompetitor bagi PLN.